Bel, kami lanjutkan bersama saya Cikal Multazam. Selanjutnya perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah kembali terhubung dengan analis Indo Premier Sekuritas, Mino. Mas Mino, halo. Halo Mas Cikal. Oke, terima kasih masih bersama kami Mas Mino. Mas Mino, tadi kita baru saja simak indeks telah dibuka kembali ke level 6.700-an, tapi kalau kita lihat trennya akhir-akhir ini kan bergerak terbatas. Bagaimana dengan tren pergerakan hari ini, Mas Mino? Kalau untuk hari ini kita prediksi kemungkinan akan terbatas juga ya, mengingat beberapa sentimen udah keluar. Nah, untuk pergerakan sendiri untuk hari ini kita prediksi ada di level support di 6645 dan di 6725, Mas Cikal. Oke, sentimen apa saja yang mempengaruhi, terutama yang paling signifikan? Untuk hari ini sendiri sebenarnya sentimennya cukup positif ya. Yang pertama adalah dari eksternal, saya lihat di dalam indeks di bursa wajib mayoritas menguat ya, seiring dengan turunnya yield obligasi di Amerika. Kemudian yang kedua, laporan keuangan beberapa juga keluar cukup baik, misalnya kayak Telkom yang kemarin keluar ya, laba bersih double digit. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan harga komoditas. Ini beberapa harga komoditas yang menjadi unggulan kita seperti CPO, kemudian timah, nikel, dan batu bara ini terpantau menguat. Jadi saya pikir itu akan menjadi sentimen yang cukup positif ya untuk market kita di hari ini gitu. Oke, ditunjuknya kembali Jerome Powell sebagai untuk mengepalai The Fed, apakah berpengaruh terhadap IHSG? Sebenarnya kalau kita lihat kemarin ya, itu responnya indeks kita relatif mute ya, artinya tidak terlalu berpengaruh karena memang ya Jerome Powell kan boleh dibilang agak cukup bersahabat dengan market ya. Jadi di kita tentunya sentimennya lebih cenderung positif sebenarnya gitu. Oke, ini memasuki akhir tahun nih, mulai ramai IPO seperti yang sudah di breakdown sebelumnya ya. Saran Anda untuk para investor seperti apa? Ya, kalau untuk saham-saham IPO kan karakteristik yang paling menonjol adalah fluktuasi harganya ya, yang masih relatif cukup tinggi. Jadi tentunya buat untuk saham-saham IPO ini adalah hanya cocok untuk investor-investor yang profil resikonya cukup tinggi gitu, Mas. Jadi kalau mereka yang profil resikonya rendah, saya pikir saya sarankan sih jangan mengambil resiko di saham-saham IPO gitu. Oke, jadi jangan gegabah begitu ya, lebih wait and see bagaimana kinerjanya terlebih dahulu ya. Lalu kalau kita cermati kebijakan Bank Indonesia menahan suku bunga acuan, ini apakah bisa menjadi sentimen positif terhadap IHSG? Kebijakan BI ya yang kembali menahan suku bunga memang sudah sesuai ekspektasi market ya. Dalam artian itu memang positif secara keseluruhan, tapi tentunya momentumnya sudah tidak terlalu besar gitu karena sudah sesuai dengan ekspektasi pasar. Gitu. Oke, untuk neraca pembayaran Indonesia yang surplus, apakah juga menjadi sentimen positif? Ini tentunya untuk neraca perdagangan ya, ini sejarah juga ya, kita surplus, ini tidak terlepas dari neraca dagang kita yang juga mengalami surplus yang cukup besar. Nah, ini tentunya menjadi sentimen yang cukup positif, terutama untuk rupiah ya, karena defisit kita surplus, rupiah kita akan semakin solid, dan ini akan cukup positif untuk emiten-emiten yang bahan bakunya misalnya masih impor gitu, misalnya kayak farmasi, kemudian consumer gitu. Jadi secara umum sebenarnya ya cukup positif gitu dengan surplusnya neraca pembayaran kita dan transaksi berjalan gitu. Oke, untuk capital inflow sendiri, apakah masih menjadi pendorong pergerakan IHSG pekan ini? Ya, kalau untuk capital inflow kelihatannya udah sedikit melambat ya, Mas Cikal. Jadi tidak sederas seperti di bulan Oktober kita. Jadi harapannya memang ke depan yang akan menjadi faktor pendorong untuk market adalah ekspektasi adanya window dressing, karena secara historikal memang dalam 10 tahun terakhir ini di bulan Desember itu akan selalu market kita itu selalu positif gitu. Dan kemarin juga saya cek beberapa saham-saham besar ya, khususnya di sektor telekomunikasi, perbankan juga
rata-rata di bulan Desember itu cenderungnya membukukan return yang cukup positif gitu. Jadi ini harapan ke depan lebih ke arah window dressing sebenarnya. Nah, ini terkait dengan window dressing, saran Anda untuk para investor seperti apa? Ya, kalau untuk window dressing sendiri, saran saya adalah belilah saham-saham yang boleh masuk kategori big cap ya, terutama saham-saham yang menjadi leading di sektornya, karena tentunya itu menjadi saham yang boleh dibilang pasti wajib di portofolio fund manager, karena untuk window dressing ini sendiri kan boleh dibilang adalah memulai kinerja dari fund manager ya. Jadi maka kalau kita mau memanfaatkan momen itu ya tentunya kita pilih saham yang kira-kira itu menjadi koleksi para fund manager. Fund manager itu salah satunya adalah saham-saham tentunya saham-saham big cap gitu. Oke, sektor properti ini mulai bangkit begitu. Bagaimana menurut Anda saham-sahamnya? Ya. Ya, untuk sektor properti memang secara value cukup murah. Kemudian dari sisi kinerja, kalau kita lihat marketing sales-nya juga ya, itu tumbuh sangat solid ya di 9 bulan, sebenarnya sampai Oktober lah kemarin. Itu tentunya menjadi faktor pendorong untuk sektor-sektor properti gitu. Jadi kenaikannya saya pikir itu cukup wajar dan itu didukung oleh faktor fundamental dari sektor ini gitu, Mas Dikal. Oke, untuk saham menara lain seperti apa? Sorry, nama? Untuk saham-saham menara lainnya, bagaimana potensinya pergerakannya, Mas Mino? Ya, kalau untuk saham menara, saham sektor menara ya, yang saya perhatikan adalah kemarin yang cukup menarik adalah pergerakannya adalah terkait dengan TOR ya. Oke. Jadi beberapa waktu kan mengalami tekanan yang cukup besar, dan kemarin juga melaporkan laporan keuangan yang cukup baik. Dan ini mengkonfirmasi ya tren pembalikan arah ini ternyata didukung oleh kinerja keuangan yang cukup baik ya di 9 bulan pertama tahun ini laba bersihnya kan naik 35%. Gitu. Jadi sebenarnya untuk sektor ini secara fundamental masih cukup baik gitu, Mas Cikal. Oke, untuk BUMN juga sudah mulai melakukan red issue ya, beberapa BUMN. Ini analisis Anda seperti apa? Ya, kebanyakan kalau kita lihat ya untuk emiten-emiten BUMN misalnya tujuan dari right issue itu sendiri kan boleh dibilang untuk semakin memperbaiki kinerja mereka ya. Dalam artian ya tentunya ini sesuatu yang positif walaupun memang kalau untuk jangka pendek ya right issue itu kecenderungannya memang cukup negatif terutama untuk harganya di market ya. Karena ada kecenderungan misalnya harga right atau harga tembusnya itu di bawah harga market itu kecenderungannya orang ya maunya ya menuju ke arah itu gitu. Jadi secara jangka pendek memang biasanya cukup negatif, tapi dalam jangka panjang tentunya itu lagi-lagi tergantung dari tujuannya. Kalau memang tujuannya untuk cukup positif gitu. Oke, terakhir dari Anda Mas Mino, rekomendasi saham lainnya yang layak untuk dikoleksi hari ini? Ya, kalau untuk hari ini kita ada beberapa saham yang kita rekomendasikan, yaitu Akra, kemudian Bank BRI, itu semuanya kita buy. Kemudian untuk yang buy on index kita ada BTN dan MNCN. Oke, baik Mas Mino, terima kasih atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, analis Indo Premier Sekuritas, Mino.